yang dalam Quran dan linnas kebayyinat dengan Al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan daimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yubat madidah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, sore di 17 Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan Allah taala menghirup udara dan bertatap muka walaupun tidak muda tengah pandemi yang sedang mewabah. Ya kan? Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada kedua anak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umat yang kaya zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat hari yang tidak ada lagi. Baik, sahabat sekalian, hari ini tayangan yang agak berbeda dibandingkan format sebelumnya. Kalau format sebelumnya moderator atau pembawa acara bertatap muka dengan physical distancing langsung dengan pemateri, tapi hari ini super physical distancing karena pematerinya ada di Bandung sana dan saya sendiri di rumah ya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Hadi Maulana, alhamdulillah diamanahi oleh teman-teman panitia kita untuk memimpin agenda sore hari ini format kajian online Ramadan, yang tema kita pada sore hari ini itu adalah sekitar insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan sharing pada kita semua sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, itu ladang amal dakwah panunet era pandemi COVID-19 saat ini. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang usaha-usaha kita di parlemen sana lakukan, terus kemudian juga action apa yang bisa kita dengan masyarakat di lapangan langsung. Insyaallah nanti beliau akan memberikan ada amal apa saja kita lakukan dengan peran kita masing-masing. Baik, sahabat sekalian, sebelum beliau menyampaikan materi, mungkin tidak asing lagi bagi kita ya, tapi tidak salahnya kalau saya perkenalkan. Beliau bernama lengkap Haji Abdul Hadi Wijaya SC, yang saat ini alhamdulillah diamanahi masih Rekrut DPW PKS Jabar ya saja. Betul. Dan juga saat ini beliau anggota legislatif dari Dapil anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat dan Dapil Karawang Purwakarta, dan di parlemen beliau juga sebagai wakil ketua komisi. Nah, apa saja aktivitasnya, apa saja giatnya, apa saja kegiatannya, maka kita simak bersama, kita perhatikan paparan dari beliau. Insyaallah beberapa jam ke depan kita akan mendapatkan arahan dan juga tafsirah dari usaha ya. Sudah siap kan? Siap ya, insyaallah. Baik. Setelah Anda persilakan, waktu sepenuhnya milik antum, nanti kita ingatkan via WhatsApp ya, kalau kan khawatir mengganggu kalau di sini atau nanti. Baik, sahabat sekalian, kita simak pemaparan dari Haji Abdul Hadi Wijaya atau Ustaz kepada Ustaz. Anda persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat yang dimuliakan Allah,
Ya, alhamdulillah kita sudah melewati setengah Ramadan, sekarang masuk ke malam 17 dan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat ukhuwah, nikmat keimanan dan nikmat untuk berdakwah. Dan hari ini saya ditugaskan untuk hadir mengisi tema yang agak unik ya, kajian online Ramadan ini, yaitu ladang amal dakwah parlemen era COVID-19 gitu. Tema ini tidak mungkin ada di tahun-tahun sebelumnya begitu. Dan walau alam tahun depan apakah COVID-nya masih ada. Jadi ini adalah tema yang khusus Allah berikan untuk kita tahun ini. Ya, para pemirsa yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan sejak 14 abad yang silam tentang tugas dakwah kita gitu ya. Di surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Ini juga pas di batas tilawah saya hari ini gitu. Pas sekali. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Saya bacakan terjemahnya. Allah berfirman, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajaran-ajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan sesungguhnya kesabaran itu semata-mata karena pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit hati terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat ini 16 abad yang lalu turun. Waktu itu belum ada DPR, DPRD, bahkan negara Republik Indonesia juga belum ada, COVID-nya juga belum ada. Tapi yang jelas sekarang ayat ini masih ada, dan Al-Quran senantiasa memiliki sifat senantiasa aktual, senantiasa update ya, bisa diupdatekan, bisa dicocokkan dengan kondisi yang ada sekarang. Maka hadirin rahimakumullah, hari ini kita juga sudah memasuki sebuah era dakwah, masuk dakwah parlemen. Sejak 20 tahun yang lalu, pemilu yang era reformasi, ada dakwah lewat jalur parlemen. Agak canggung di awalnya, tapi kemudian ini terus berkembang dan kemudian terus didalami, dan kemudian melahirkan juga generasi-generasi yang telah mencatatkan sejarah para pejuang dakwah parlemen kita. Sebagian masih sekarang mendapat amanah, dan sebagian sudah Allah beri rezeki tugas yang lain, atau bahkan sebagian sudah Allah panggil menghadapnya. Kita doakan kebaikan buat para pejuang dakwah parlemen ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di era parlemen ini menyeru manusia dengan hikmah dan teladan yang baik, serta berjidal, berdebat dengan cara yang baik, ini juga terjadi dalam perjuangan dakwah parlemen. Bahwa di parlemen ini berkontemplasilah, berpadulah, bertempurlah,
berbagai aliran-aliran, berbagai kekuatan-kekuatan politik untuk memperjuangkan atau memenangkan ide-ide, gagasan-gagasan, ideologi-ideologinya yang menjadi dasar dari parlemen itu. Di mana kemudian parlemen di semua tingkat terdiri dari proporsi bagaimana kekuatan politik itu ada di masyarakat. Maka hari ini dengan proporsi 6 kursi di Kabupaten Karawang serta 21 kursi di Provinsi Jawa Barat, maka kita ada dalam era dakwah parlemen yang senantiasa mencetak atau menciptakan peluang-peluang yang sangat besar. Kalau dalam kajian-kajian standar tentang fungsi Dewan DPRD itu sudah hafal mungkin semuanya betapa DPRD itu punya fungsi sebagai legislasi, kemudian fungsi budgeting dan fungsi controlling. Saya tidak akan memperdalam itu di masa sekarang. Tapi sesungguhnya ada 2 fungsi tambahan lagi yang melekat pada para anggota parlemen kita. Pertama, mereka adalah duta dakwah. Jadi fungsi keempat dari anggota DPRD PKS adalah sebagai duta dakwah. Bahwa di Medan Parlemen ini 21 anggota DPRD Provinsi dari PKS, 6 di Karawang dari PKS, mereka adalah duta dakwah kita. Apa-apa yang ada, yang diperjuangkan, yang disampaikan dalam tulisan mereka adalah kalimat-kalimat dakwah yang akan menjadi referensi bagi jutaan manusia. Maka sebagai duta dakwah di sini dituntut persyaratan yang jauh lebih berat dibanding anggota-anggota parlemen yang lain, gitu ya. Bahwa kami para duta dakwah ini bisa dikatakan tidak boleh salah. Bahwa kami harus menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan lisan kami, dengan tulisan-tulisan kami, dengan kunker-kunker kami, dengan rapat-rapat kami, dan sebagainya. Maka tugas ini membutuhkan dorongan yang sangat kuat, support baik itu moral maupun maknawi yang sangat kuat, dan doa dari semua pendukung kami semuanya. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi advokasi. Jadi seorang anggota parlemen di semua level itu adalah mencakup juga tugasnya adalah mengadvokasi. Maka benda ini, handphone kita adalah sebuah alat yang sangat-sangat harus handal dan bisa diandalkan dalam rangka menampung apa-apa yang perlu diadvokasi. Dan sekali lagi dengan pekerjaan seperti ini, maka tidak mungkin dakwah parlemen itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang namanya disebut sebagai dan dilantik sebagai anggota dewan saja. Akan tetapi dakwah parlemen ini membutuhkan backup, membutuhkan sebuah tim kerja yang solid, yang terdiri dari orang-orang yang teruji pula keikhlasannya, orang-orang yang juga memiliki visi-visi dakwah, dan orang-orang yang sangat-sangat tidak mengenal waktu untuk berjuang sebagai tim yang akan memperkuat para duta politik kita di parlemen-parlemen kita. Maka hadirin rahimakumullah, kami tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari semua struktur, mulai dari pemegang struktur di provinsi, di kabupaten kota, kemudian juga di kecamatan-kecamatan, di desa, kelurahan, serta juga para yang tidak punya pangkat juga yang ada di seluruh permukaan bumi di dapil kami masing-masing. Hadirin rahimakumullah, untuk sampainya sebuah aspirasi, sebuah hal yang harus diperjuangkan, yang harus diadvokasi, itu kami membutuhkan telinga. Telinga kami yang 2 ini tidak cukup. Harus diadakan, harus ditambah dengan telinga para kader, para pemegang struktur, para penanggung jawab jaringan, dimanapun. Dan kemudian telinga ini mendengarkan dan menyampaikan apa yang didengar kepada struktur yang di atasnya, sehingga sampai kepada kami, termasuk juga solusi-solusinya kita bahas bersama. Juga bisa lewat komunikasi, setiap masukan yang nyampe pada telinga dari antum semua,
adalah sumber masukan buat kami untuk diperjuangkan. Itulah yang kita butuhkan di era sekarang ini. Dakwah parlemen tidak bisa dilakukan oleh anggota parlemen saja. Memang yang muncul nama adalah Abdul Hadi Wijaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Karawang Purwakarta. Tapi sesungguhnya Abdul Hadi ini adalah wajah dari keseluruhan tim kerja kita. Abdul Hadi ini hanyalah satu corong, satu juru bicara dari keseluruhan tim kerja kita. Maka hari ini saya membutuhkan, sekali lagi, tidak bisa tidak, ya, kami di parlemen membutuhkan masukan dari semua jejaring, struktur, dan dari semua kader yang ada di lapangan. Apa yang ada masalah yang dirasakan dan apa kira-kira solusinya. Maka kita kontemplasi bersama-sama, kita cari solusi bersama-sama, dan kemudian izinkan saya menjadi juru bicara untuk memberikan, menyampaikan kepada publik, inilah konsep yang kami usulkan untuk solusi. Dan kemudian dari solusi yang sudah kita coba rumuskan, dibutuhkan lagi top down tentang bagaimana pengimplementasiannya. Hari ini di era COVID, banyak hal yang kita semua sama-sama perjuangkan. Alhamdulillah, kami sudah sesuai dengan arahan, ya, kita semua sudah menyampaikan dan sudah disetujui tentang untuk adanya PSBB di seluruh Jawa Barat. Akhirnya disetujui. Dan ini kemudian tugas berikutnya adalah bagaimana misalnya ke semua kelengkapan dari PSBB ini, yang itu tidak bisa bukan hanya sekedar dibatasi. Ini membutuhkan tes yang masif yang dilakukan di banyak tempat sehingga trackingnya jelas. Ini membutuhkan juga backup berupa bantuan sosial yang tersampaikan ke semua pintu-pintu dari warga yang membutuhkan, kepala keluarga yang keluarganya membutuhkan. Ini semua juga membutuhkan backup informasi balik bahwa ini masih ada yang belum terbutuhkan, yang membutuhkan tapi belum tersampaikan. Ini adalah kerja yang sangat-sangat besar yang membutuhkan kontribusi kita, baik kami yang ada di parlemen maupun para pemirsa yang semua yang ada di muka bumi, yang ada di dapil-dapil yang ada di wilayah-wilayah kerja kami. Jadi ketika ini disampaikan, maka sesungguhnya kita menjalankan yang tadi ayat-ayat surah An-Nahl yang kita bacakan. Jadi ketika menyeru dengan hikmah, maka keseluruhan tim kita membuat hikmah, oh ini yang harus kita lakukan. Ketika kemudian berdebat dengan cara yang lebih baik, adu ide, maka dari kelompok tertentu, dari partai yang lain, dari fraksi yang lain punya ide gagasan, kami juga punya ide gagasan. Gagasan itu kita bangun untuk dikuatkan satu sama lain. Kadang ada kekurangan dari kami, dilengkapi dengan gagasan dari partai fraksi yang lain. Dan sebetulnya ini kemudian menjadikan wajadilhum billati hiya ahsan, menghasilkan sesuatu yang ahsan juga, ya, dengan berdebat yang mencari titik terbaik dari perdebatan itu, maka menghasilkan kebaikan untuk kemudian diformulasikan menjadi langkah yang terbaik juga. Maka hadirin rahimakumullah, di Ramadan ini mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala keberserahan diri kita bahwa tidak mungkin sebuah perjuangan itu bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan iradah dari Allah Subhanahu wa taala yang memperkuat semangat diri kita, yang memperkuat perasaan kebersamaan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan ini hadirin rahimakumullah, tidak bisa tidak adalah barokah dari kebersamaan, dan ini tidak hanya bisa muncul ketika ada kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, jika kita lihat sepintas, ini repot hari ini itu. Kita harus saum tapi menjaga social distancing dan lain-lain. Jadi tidak bisa tidak adalah kalau kita lakukan dengan kebersamaan yang kuat sekali. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita akhiri
sahur hari ini dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi kami dari wabah ini, sehatkan kami, dan jika ada dari kami yang tertimpa, berilah kemudahan, dan jika pun ada dari kami yang wafat, maka wafatkan kami dalam kondisi syahid fisabilillah. Ya Allah, kuatkan ikatan hati kami, kuatkan kesatuan di antara kami, jauhkan kami dari kesia-siaan, jauhkan dari kami keinginan-keinginan untuk mencari